Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Oke, ini untuk materi ini ya, lanjutan dari materi di minggu kemarin ya. Karena untuk penjelasan dari drilling system itu hanya sampai di ini ya, sistem pemutar ya. Nah, ini kita lanjut ke sistem sirkulasi dan juga sistem pengendali atau pencegah semburan liar ya, atau BOP sistem. Nah, untuk circulating system, jadi untuk sistem sirkulasi ini terdiri dari 4 subkomponen ya, yaitu adalah fluida pemboran atau drilling fluid ya. Nah, ada 3 jenis fluida pemboran ya. Yang pertama itu ada water based mud, ada oil based mud, dan air atau gas based mud ya. Jadi air or gas based mud ya. Jadi perbedaan dari ketiga ini ya, 3 jenis fluida pemboran ini tergantung dari mungkin problem pemboran yang ditemui ya. Nah, biasanya fluida pemboran yang paling umum digunakan adalah si water based mud ini ya, di mana fluida pengencer dari lumpur pemboran yang digunakan itu adalah air, ya. Jadi bahan dasar untuk membuat suatu lumpur pemboran itu adalah digunakan dengan menggunakan bentonite, ya. Nah, untuk melarutkan si bentonite ini maka digunakan air, ya. Nah, kalau oil based mud berarti perbedaannya kalau oil based mud ini untuk melarutkan si bentonite tadi dia menggunakan minyak. Tapi kalau gas or air based mud dia menggunakan udara ataupun gas untuk melarutkan atau mengencerkan si bentonite-nya. Nah, gimana penggunaannya? Untuk penggunaan water dia digunakan pada kondisi ini ya, tekanan hidrostatik dari atau tekanan formasi yang cukup besar gitu ya, dan juga di ini ya, di lubang pemborannya atau di lapisan yang ditembus tidak terdapat problem-problem pemboran seperti lempung yang swelling gitu ya, karena lempung yang swelling ini kan biasanya bisa menyebabkan terjadinya pipe stuck atau pipa terjepit, di mana apabila lempung mengandung mineral monomerilonate ataupun mineral smectite, apabila dia kontak dengan air ya, maka bisa menyebabkan lempungnya ini mengembang sehingga terjadi pipe stuck. Nah, apabila memang pada lapisan yang dibor terdapat lempung yang dapat swelling itu ya, maka fluida pemborannya kita tidak bisa menggunakan yang water based mud, tapi kita menggunakan oil based mud. Karena minyak ya, karena minyak ini dia tidak akan mengalami reaksi apabila kontak dengan si lempung yang mengandung mineral monomerilonate tersebut, sehingga lempungnya tidak akan mengalami seperti itu ya. Nah, penggunaan untuk air or gas based mud itu biasanya digunakan untuk reservoir yang gampang runtuh ya, atau tekanan formasinya, tekanan rekah formasi ya, tekanan rekah formasi ya, rekah formation pressure-nya itu dia lebih kecil dari tekanan hidrostatik lumpurnya. Jadi kalau kita pakai tekanan hidrostatik lumpur yang ini ya, water based mud ataupun oil based mud, dia kan tekanan hidrostatiknya ini relatif tinggi ya. Tuh. Oleh karena itu, untuk mengecilkan tekanan hidrostatik lumpurnya, bisa digunakan fluida pengencernya berupa air or gas based mud. Itu ya. Yang saya admit dulu ya. Oke, lanjut ya. Fungsi utama lumpur pemboran ya. Yang pertama itu memberikan hydraulic horsepower pada bit untuk membersihkan serbuk bor atau cutting dari dasar lubang bor. Jadi ini ya, mungkin gambaran lubang bor ya.
Ini drilling ininya, pipa pemborannya, di mata bornya ya. Nah, di ujung dari mata bor ini dia ada nozzle-nya, tempat keluar dari si lumpur pemboran ya, atau drilling fluid-nya. Nah, lumpur pemboran ini dia bakalan mengangkat si material pemboran ya, ataupun cutting ke atas melalui sisi-sisi dari anulus. Nah, itu ya, fungsi pertama dari lumpur pemboran. Yang kedua, mengangkat serbuk bor ke permukaan, atau jadi setelah didorong dari dasar lubang bor ya, kemudian cutting ya, atau serbuk bor ini dia diangkat ke permukaan menggunakan lumpur pemboran. Oleh karena itu, lumpur pemboran ini harus memiliki suatu karakteristik khusus ya. Jadi dia bisa menahan supaya si cutting ini apabila pemboran stop, si cuttingnya tidak turun ke bawah permukaan kembali. Ya. Lalu yang ketiga, membuat lapisan mud cake. Jadi ini ya, mud cake ini biasanya terbentuk di lapisan yang, contoh ya, ini adalah lapisan yang memiliki porositas dan permeabilitas ya, atau kita kenal dengan batuan reservoir, itu ya, kita analogikan ya. Lalu karena adanya perbedaan tekanan ya, dari ini PF ya, tekanan formasi ya, ini di lumpur itu ada tekanan juga namanya tekanan hidrostatik. Nah, kondisi untuk membentuk mud cake ini, kondisinya itu harus pH lebih besar sedikit dari tekanan formasi. Itu ya. Jadi kondisinya supaya fluida dari lumpur pemboran ini bisa masuk ke dalam tekanan ke dalam si formasi reservoir. Karena kalau tekanan dari formasi lebih besar dari tekanan lumpur, yang terjadi adalah lumpur fluida yang ada di formasi ini malah yang akan masuk ke dalam lubang pemboran gitu ya. Nah, adanya perbedaan tekanan ini akan menyebabkan ini ya, fluida dari lumpur pemboran ini akan masuk ke dalam formasi reservoir ya. Namun karena batuan di reservoir ini dia memiliki ini ya, pori-pori dan permeabilitas ya, maka yang masuk ke dalam fluida yang masuk ke dalam formasi reservoir ini adalah filtratnya saja. Ya, yang masuk itu adalah filtrat atau cairannya saja. Sedangkan fase beratnya atau fase lumpurnya itu dia bakalan mengendap di permukaan dari lubang bor. Ya, itulah yang kita sebut dengan mud cake. Ya, mud cake. Ya, jadi mud cake itu analoginya mungkin kita buat ini ya, teh tubruk gitu ya. Teh tubruk itu kan kita campur ya air panas dengan tehnya itu ya. Ya, itu ya. Nah, itu kita analogikan sebagai lumpur pemboran. Lalu kita saring teh tubruk ini menggunakan saringan yang halus gitu ya, sehingga airnya itu akan masuk ke dalam gelas ya, sedangkan cincangan tehnya itu ya, dia bakalan menyangkut di saringan tehnya itu. Nah, inilah yang kita kenal atau kita sebut sebagai mud cake-nya tadi. Itu ya, gitu. Sedangkan air yang masuk ke dalam cangkirnya ini ya kita kenal dengan filtratnya. Nah, itu paham nggak? Halo, paham ya maksudnya ya? Fungsi dari mud cake ya. Jadi fungsi dari mud cake ini dengan kita mengetahui di mana lokasi atau kedalaman dari mud cake, kita bisa mengetahui kalau di bawah permukaan pada kedalaman mungkin contohnya kedalaman 100 sampai 150 itu adalah zona reservoir, karena mud cake ini hanya terbentuk di zona-zona reservoir. Untuk batuan yang sifatnya impermeable dia nggak akan bisa terbentuk karena fluida nggak akan bisa masuk ke dalam batuan yang impermeable tersebut. Nah, itu maksudnya ya. Lalu yang keempat, oke, paham lah teman-teman ya? Paham, Pak. Lalu yang keempat sebagai media logging ya, dari formasi lubang bor. Jadi ada yang namanya ini ya, mud logging ya. Jadi dari analisa mud logging itu kita bisa mengetahui
karakteristik dari fluida hidrokarbon yang ada di bawah permukaan. Karena saat kita mensirkulasikan lumpur pemboran ke permukaan gitu ya, maka gas yang mungkin berasal dari reservoir ya, ataupun minyak yang berasal dari reservoir apabila tertembus ya, itu akan ikut terbawa ya, seperti itu. Sehingga bisa digunakan untuk analisa juga, seperti itu ya. Lalu yang kelima, menahan sebagian berat dari drill string, gitu ya. Jadi memang pipa pemboran ini kan dia memiliki berat ya, atau kita kenal dengan weight on bit ya. Jadi berat apabila rangkaian pipa pemborannya sangat panjang ya, maka semakin berat, semakin besar juga massa yang ditopang oleh si menara pemboran. Nah, dengan adanya lumpur pemboran di dalam lubang pemboran itu, dia bisa memberikan mengurangi beban yang diterima oleh menara pemboran seperti itu ya. Lalu yang ke-6 ya. 7 ya, maaf. 7, mengimbangi tekanan formasi. Sebenarnya ini adalah hal yang paling penting ya, fungsi paling penting dari penggunaan lumpur pemboran ya. Jadi karena sorry ya. Jadi ini adalah hal paling penting ya dalam mempelajari lumpur pemboran ya, karena lumpur pemboran ini bisa digunakan untuk mengimbangi atau menahan tekanan formasi ya, karena di formasi reservoir itu kan dia memiliki tekanan ya. Tekanan itu kalau tidak diimbangi dengan tekanan yang ada di lumpur pemboran, maka bisa menyebabkan terjadinya blowout gitu ya, atau semburan liar gitu ya. Analogi mungkin ya, di reservoir itu ya, dengan kedalaman mungkin antara 1.000 sampai 3.000 feet itu, biasanya tekanan formasinya itu berkisar di atas 1.000 psi gitu ya. Maaf, jangan nak. Jangan. Nanti. Sorry ya. Oke, maaf ya. Jadi analogi ya. Jadi umumnya ya untuk reservoir pada kedalaman di atas 1.000 feet ataupun sampai dengan 2.000 feet itu dia memiliki tekanan di atas 1.000 psi ya. 1.000 feet itu mungkin di atas ini ya, di atas kita bagi 3 berarti di atas 300 meter ya. Atau yang umum itu di 3.000 feet lah, atau 1.000 meter ya, atau 1 kilometer. Nah, untuk kedalaman 3.000 feet atau 1 kilo itu, tekanan dari si reservoir itu bisa mencapai lebih dari 1.000 psi. Gitu ya. 1.000 psi itu, mungkin teman-teman bisa pernah mendengar ban truk meledak gitu ya, atau pernah nonton ban truk meledak di YouTube gitu ya. Nah, tekanan dari truk itu dia range-nya itu mungkin 60 psi. Ya, untuk tekanan mobil itu cuma 30 psi. Nah, dengan tekanan 60 psi itu ya, apabila ada orang yang di sebelah dari ban truk yang meledak itu, orang yang ada di sampingnya itu bisa mental atau melanting dengan jauh gitu ya. Nah, teman-teman bayangkan bagaimana tekanan 1000 psi itu ya. Berarti kan sangat besar ya. Nah, untuk mengendalikan atau mengimbangi tekanan yang besar yang ada di bawah formasi itu, maka lumpur pemboran ini dia memiliki tekanan hidrostatik. Nah, itu ya, tekanan hidrostatik ini bisa digunakan untuk mengimbangi tekanan formasi. Nah, rumus tekanan hidrostatik itu
PPH ya, tekanan hidrostatik lumpur adalah 0,052 dikalikan densitas dikalikan kedalaman. Jadi semakin besar kedalaman dari lubang bor yang kita bor gitu ya, maka tekanan hidrostatik juga akan semakin besar. Dan juga semakin besar densitas dari lumpur pemboran yang kita gunakan, maka tekanan hidrostatik juga bisa semakin besar. Nah, kalau dalam proses pemboran, yang kita bisa ubah itu adalah nilai densitasnya. Karena biasanya kan kalau kita ketemu problem pemboran gitu ya, kedalaman reservoir ini kan sulit kita mau menambahkan ya, karena ngebor aja mungkin sudah tidak bisa karena tekanan dari formasinya terlalu besar. Maka yang kita ubah adalah nilai densitas dari lumpurnya. Jadi untuk mungkin melawan tekanan formasi yang besar itu ya, perlu dilakukan penambahan adiktif kimia untuk menaikkan nilai densitasnya sehingga tekanan hidrostatik ini bisa mengimbangi tekanan dari formasi atau dari reservoir gitu ya. Oke ya, paham teman-teman ya? Nah, perbedaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan formasi ini dia plus minus 200 psi ya. Plus minus 200 psi. Maksudnya apabila mungkin tekanan formasinya 1000 ya, maka tekanan hidrostatik lumpurnya yang aman itu bisa 1200 ya, di bawah 1200 atau di atas 800. Nah, itu adalah tekanan yang amannya. Itu ya. Maksudnya dari plus minus 200 psi itu ini ya, apa rumus jempolnya ya, atau ya rumus jempol dari yang ada di Pertamina ya untuk proses pemboran kalau nggak salah. Lalu yang terakhir mendinginkan dan melumasi bit dan drill string. Jadi karena sifat lumpur pemboran ini kan dia dari fluida ya. Jadi fluida mungkin di permukaan dia temperaturnya temperatur udara ya, mungkin temperatur udara itu mungkin berapa ya, 60 derajat Fahrenheit ya. Nah, di bawah permukaan itu kan dia dengan adanya gradien termal ya, semakin turun ke bawah permukaan otomatis tekanan dan temperatur akan semakin tinggi ya. Nah, dengan adanya fluida pemboran ini dia bisa menurunkan temperatur dari drill stringnya ya, atau rangkaian pipa pemboran. Karena kan pipa pemboran itu kan dia berputar ya, menembus si batuan-batuan atau litologi batuan ya. Nah, ada yang gesekan sudah pasti akan menyebabkan kenaikan temperatur juga kan. Nah, itu. Nah, ini peran penting dari lumpur pemboran ya, dan juga melumasi. Ya, karena dia sifatnya fluida kan. Lumpur itu lumpur ya dia sifatnya licin kan, sehingga dia bisa digunakan untuk melumasi mata bor ya, dan juga rangkaian pipa pemboran. Nah, itu ya fungsi dari lumpur pemboran ya, dan juga jenis-jenis dari lumpur pemboran. Teman-teman paham ya? Gimana? Paham ya? Kalau paham bisa saya lanjutkan. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah video dari operasi ini ya, pemboran ya. Coba kita putar dulu. This mud cools the drill and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas, or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Finally, the mud cleans the bottom of the well. As it makes its way along the pipes, it carries the rock fragments. Ada suaranya kan? Ada, Pak. Ya. Jadi itu ya. Oh, selesai. Is injected, which the mud engineer prepares and controls. This mud cools the drill bit and consolidates the sides of the borehole. Moreover, it avoids a gushing of oil, gas, or water from the layer being drilled by equilibrating the pressure. Oke, di video tadi dia cuma menunjukkan kalau si lumpur pemboran itu dia keluar dari si nozzle dari mata bor, lalu dari mata bor dia keluar melalui anulus ya, dari sisi-sisi samping dari lubang pemboran ya, dan
sorry. Nah, dari sisi samping dari lubang pemboran dan si cutting ya atau serbuk dari pemboran itu bisa terangkat gitu, seperti itu ya. Dan nanti ada video yang lebih detail sepertinya kalau nggak salah. Nah, ini adalah urutan dari ini ya, proses sirkulasi ya. Tapi ada gambar yang lebih bagus, nanti saya jelaskan ya. Nah, sistem sirkulasi terdiri dari 4 subkomponen utama ya. Yang pertama itu adalah tempat persiapan ya atau preparation area yang ditempatkan pada sistem sirkulasi dimulai, yaitu dekat dengan pompa lumpur ya. Tempat persiapan meliputi mud house, steel mud pit atau tank ya, mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud storage, water tank, and reserve pit ya. Lalu yang ketiga, peralatan sirkulasi itu ada ditempatkan pada tempat yang strategis di sekitar rig ya. Peralatan sirkulasi ini meliputi discharge and return line, standpipe, rotary hose, mud pump, special pump, and mud agitator ya. Steel mud pit or tank ya. Lalu yang keempat, conditioning area terdapat di dekat rig meliputi setting tank mud gas separator, shell shaker, degauser, descender, dan desilter ya. Jadi conditioning area ini adalah peralatan yang digunakan untuk ini ya, recycle si lumpur yang sudah dipakai. Nah itu ya. Oke, next dulu ya. Nah ini adalah contoh dari si bulk mud component storage ya. Lalu ini adalah reserve pit-nya ya. Tempat dari preparation area. Jadi di area pemboran itu pasti ada mud pit yang seperti ini ya. Tempat mungkin tempat cadangan air dan juga tempat membuang lumpur pemboran yang mungkin apabila terjadi kick ya, kick menyebabkan fluida formasi masuk ke dalam lubang pemboran. Nah, kelebihan fluida ini bisa kita buang di reserve pit ini seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh mud pump ya. Jadi dalam menginjeksikan lumpur itu sangat diperlukan mud pump ya. Dengan adanya mud pump ini juga bisa membantu menaikkan tekanan hidrostatik lumpurnya ya. Tuh. Kalau memang hidrostatik lumpurnya terlalu kecil. Lalu rotary hose ya. Ini ya tempat si lumpur pemboran masuk ke dalam rangkaian pipa pemboran ya. Dia pipanya itu dia dari mungkin seperti karet gitu ya. Lalu ini mud agitator ya, ini untuk ini ya memblending si lumpur pemboran ya. Nah biasanya untuk mud agitator ini biasanya digunakan di lab ya. Nah kalau untuk di lapangan biasanya nggak dipakai peralatan kecil gini ya. Biasanya peralatannya mungkin langsung dibuat di shell shaker ya. Ini adalah standpipe ya. Standpipe ini apa ya? Saya lupa juga. Nanti saya cek dulu ya. Karena dia menunjuk yang kuning ya. Yang hitamnya adalah si rotary hose-nya ya. Kalau standpipe ini mungkin hydrant kali ya. Nanti lah kita cek lagi di Google ya. Lalu return line tempat si lumpur pemboran keluar gitu ya. Jadi setelah digunakan lumpur pemboran itu masuk ke conditioning area. Jadi sebelum masuk dia keluar dari return line ini ya. Next. Nah ini adalah settling tank mud ya, tempat ini ya membuat atau mengaduk lumpur pemboran. Ini mud gas separator ya. Jadi di lumpur pemboran itu sometimes ya dia membawa gas yang ada di bawah yang berasal dari formasi ya, sehingga sebelum dia digunakan lagi lumpurnya digunakan lagi perlu dipisahkan dulu dengan gasnya ya. Lalu ini adalah shell shaker. Shell shaker ini adalah alat yang digunakan untuk memisahkan lumpur pemboran dengan partikel-partikel yang berukuran besar mungkin ya. Lalu descender, desilter. Nah ini peralatan yang digunakan untuk
ini ya, memisahkan partikel lumpur dengan partikel yang berukuran pasir ya. Ini berukuran silt atau lanau, itu ya. Kayak namanya descender and desilter ya. Degasser ini dipisahin lagi dengan gas ya, itu ya. Nah, setelah dipisahkan dengan ketiga equipment ini, maka dilanjutkan ke tahap injeksi lumpur yang telah dilakukan conditioning tadi ya, ke dalam formasi reservoir gitu. Nah, ini adalah gambarannya ya, dari sorry. Ya, coba Nah, ini adalah gambaran dari proses sirkulasi yang terjadi di operasi pemboran ya. Mungkin kita awali dari mateng ya. Di mateng ini tempat dibuatnya lumpur pemboran ya. Lalu dari mateng ini ya, apabila mungkin rheologinya atau sifat dari karakter dari lumpur pemborannya sudah sesuai ya dengan properti dari fluida yang dibutuhkan, maka langsung diinjeksikan ke dalam ini ya, lubang pemboran. Nah, di sini dia melalui suction line ya, di sini pipa yang menghisap ya. Nah, ini pompa lumpurnya. Jadi di sini dia menghisap, di sini dia mendorong ya, atau booster. Ini adalah discharge line-nya ya, tempat keluarnya. Lalu dia melalui standpipe. Oh, itu ya. Jadi standpipe ini adalah pipa pemboran yang berdiri tegak. Pipa lumpur pemboran yang berdiri tegak di menara pemboran. Itu ya. Nah, setelah keluar dari standpipe ini, barulah dia ini ya, melalui rotary hose ya, yang pipa yang terbuat dari karet tadi ya. Lalu dari rotary hose dia masuk ke swivel dia masuk ke rangkaian pipa pemboran, ada kelly, drill pipe, drill collar, lalu ini ya, mata pemboran, dari mata pemboran dia keluar ya. Dari sisi-sisi anulus ya, dia mengangkat cutting-cutting itu ya. Lalu cutting ini ya, dan juga fluida pemboran ini ya, lumpur pemboran dia kembali naik ke permukaan melalui return line, lalu dia masuk ke dia disaring dulu ya, disaring oleh cell shaker ya. Jadi cell shaker ini dia memisahkan lumpur pemboran dengan partikel-partikel yang besar itu ya. Lalu nah di sini juga seorang core engineer gitu ya, dia melakukan sampling batuan ya dari cell shaker ini ya. Jadi dianalisa batuannya lalu didapat pada menit keberapa atau jam keberapa, sehingga bisa dianalisa untuk mengetahui pada kedalaman berapa si sampel batuan ini berasal gitu ya. Lalu dilanjutkan setelah disaring dari fragmen-fragmen yang besar, dia masuk, lumpur pemborannya masuk ke dalam desilter. Kebalik ya, descender dulu. Ini kebalik tulisannya ya. Jadi dia memisahkan lumpur pemboran dengan partikel berukuran pasir ya. Setelah disaring oleh descender, dia masuk ke desilter ya. Dia memisahkan lumpur pemboran dengan yang berukuran silt ya atau lanau, lalu dipisahkan terakhir ke degasser ya, untuk memisahkan lumpur pemboran dengan gas gitu ya. Sehingga ini ya, setelah dipisahkan atau dilakukan conditioning, maka lumpur yang sudah di treatment tadi bisa diinjeksikan lagi ke dalam lubang pemboran itu ya. Jadi sebelum diinjek harus dicek dulu apakah karakter dari lumpur pemboran ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau memang terlalu ringan bisa ditambahkan chemical penurun densitas ya, atau ditambahkan air juga bisa. Atau kalau dia terlalu encer bisa ditambahkan bentonite ataupun ditambahkan ini ya, chemical namanya itu barit ya, untuk menaikkan nilai densitasnya seperti itu ya. Oke, paham teman-teman ya? Oke, ini selanjutnya ya, sistem terakhir dari drilling system itu adalah blowout prevention system ya. Jadi fungsi utama dari BOP ini adalah
atau blowout prevention systemnya adalah menutup lubang bor ketika terjadi kick. Ya, kick ini adalah fluida formasi yang masuk ke dalam rangkaian pipa pemboran. Itu ya. Nah, blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendali sampai ke permukaan. Nah, blowout biasanya diawali dengan adanya kick ya, yang merupakan suatu intrusi fluida dan bertekanan tinggi ke dalam lubang bor ya. Nah, intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Jadi, suatu blowout itu akan diawali oleh kick terlebih dahulu ya. Jadi kalau kick ini tidak bisa kita kendalikan, maka bisa terjadi proses semburan liar atau blowout gitu ya. Contohnya mungkin di Indonesia itu ya, yang ada di Sidoarjo ya, atau kita kenal dengan lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo itu ya. Itu adalah hasil dari proses blowout yang tidak teratasi itu ya. Nah, sampai sekarang ya prosesnya masih berlangsung karena tekanan alami di bawah permukaan itu mungkin sangat tinggi seperti itu ya. Blowout prevention system ini terdiri dari 3 subkomponen utama, yaitu adalah BOP stack ya, tempatkan pada kepala casing ataupun kepala sumur ya, langsung di bawah rotary table pada lantai bor. Nah, BOP stack ini meliputi annular preventer, pipe ram preventer, drilling spool, blind ram preventer, dan casing head ya. Lalu yang kedua akumulator. Akumulator biasanya ditempatkan agak jauh dari rig ya, dengan pertimbangan keselamatan ya. Fungsi utamanya adalah menutup dengan cepat valve BOP stack pada saat terjadi bahaya. Jadi kalau memang sudah terjadi ledakan gitu kan, nggak mungkin kita harus mendekati si BOP-nya. Jadi bisa kita gunakan akumulator untuk menutup secara otomatis mungkin seperti itu ya. Lalu supporting system terdiri dari choke manifold and kin line ya. Nah ini adalah gambaran rangkaian BOP ya yang ada di suatu pemboran ya. Nah ini biasanya BOP ini dipasang di bawah rig floor ya, di bawah dari meja pemborannya ya, atau di dalam dari di antara dari substructure-nya ya. Oke. Nah ini adalah mungkin ini ya gambaran dari si ini ya, dari apa BOP stack BOP blowout prevention systemnya ya. Nah ini adalah video dari proses blowout ya yang tidak terkendali. Hah? Abang. Oke. Nah itu tadi ya gambaran dari proses atau ini ya proses semburan liar ya. Jadi apabila kick-nya tidak teratasi ya, dia bisa menyebabkan terjadinya semburan liar ya karena tekanan formasi yang terlalu besar mungkin ya, sehingga mungkin BOP-nya pun tidak bisa menahan dari tekanan formasinya ya. Nah di sini terlihat dia kebakar memang karena biasanya ya di lumpur pemboran itu dia mengandung gas-gas metan gitu ya dari lapisan-lapisan yang ditembus. Jadi kalau ada flash gitu ya, ada percikan api bisa menyebabkan terjadinya kebakaran gitu ya.
Dan ada video satu lagi ya tentang bahayanya dari bahaya dari semburan liar tadi ya. Nah, itu ya. Jadi di teman-teman videonya bergerak ya. Bergerak, Pak. Ya, di layar monitor saya ini nggak gerak, jadi saya harus pakai HP dulu nontonnya. Jadi itu tadi ya. Kalau yang gambar video kedua tadi itu adalah ini ya, kick ya. Kick itu adalah fluida formasi yang masuk ke dalam sumur ataupun rangkaian pipa pemborannya. Karena tekanan formasi lebih besar dari tekanan hidrostatik dari fluida. Nah, ini saat dilakukan trip out ya. Trip out itu berarti mau melepas rangkaian pipa pemboran ya. Rupanya di dalam pipa ini ya, di dalam pipa pemboran itu berisi fluida tekanan tinggi ya, sehingga saat dibuka ya pipanya itu terjadi semburan seperti itu. Nah, itu masih tahap kick ya, itu belum tahap blowout-nya itu ya. Nah, kalau teman-teman searching di Google mungkin ya, cari aja blowout ini ya, drilling blowout mungkin ya. Itu proses blowout itu mungkin sangat parah ya. Rangkaian pipa pemboran itu bisa terbang-terbang gitu ya. Yang beratnya bisa ratusan ton itu ya, karena tekanan di bawah permukaan itu mungkin sangat tinggi gitu ya. Dan next ya. Nah, ini materi tambahan dari saya ya. Ini untuk casing dan cementing ya. Jadi dalam melakukan operasi pemboran ya, perlu dilakukan pemasangan casing ya juga. Dan juga casing yang dipasang ini harus dilakukan proses cementing ya, supaya lubang pemboran ini bisa terjaga dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada intrusi dari fluida yang ada di formasi gitu ya. Dan juga mungkin mencegah supaya si lubang pemboran ini tertutup oleh batuan kembali ya, karena sifat litologi yang mungkin kurang consolidated ya. Tuh. Nah, ini itu penjelasan dari casing dan cementing ya. Jadi casing itu sama ya, dia pipa yang terbuat dari besi baja gitu ya. Nah, itu penjelasan dari casing ya. Why running casing ya? Nah, kenapa harus dilakukan pemasangan casing maksudnya itu ya? Yang pertama to prevent the hole from caving in ya. Jadi untuk mencegah lubang pemboran ini caving in atau runtuh gitu ya. Dan yang kedua onshore to prevent contamination of freshwater sand ya. Jadi untuk pemboran di darat untuk mencegah kontaminasi dari freshwater ya, atau air tanah gitu ya. Lalu yang ketiga to prevent water migration to production formation. Jadi untuk mencegah adanya migrasi air mungkin ya dari menuju ke formasi yang produktif gitu ya. Jadi mungkin saya gambarkan ya. Jadi mungkin ini zona minyaknya ya. Lalu di sini ada aquifer, gitu ya, res batuan yang berisi air mungkin ya. Lalu karena di lubang bornya kita produksi secara open hole mungkin ya, maka mungkin air yang ada di sini dia bisa masuk ke dalam ini ya, zona produktif yang berisi minyak ini, gitu ya. Sehingga perlu dilakukan pemasangan casing ya untuk mencegah si fluida yang ada di formasi itu bisa masuk ke dalam lubang pemboran, gitu ya. Jadi dipasang casing. Yang keempat, to confine production to the water bore ya, to control pressure during drilling. Jadi untuk mengontrol tekanan juga ya, to provide acceptable environment for subsurface equipment in production well ya, untuk mendapatkan kondisi yang cocok ya untuk peralatan di bawah permukaan ya dari sumber-sumber produksi. Jadi karena sometimes ya fluida formasi itu kan dia sifatnya asam.
Nah, sifat asam ini bisa menyebabkan korosi kepada fasilitas produksi, sehingga perlu dilakukan pemasangan casing dan juga proses cementing. Gitu ya. Nah, to enhance the probability of drilling to total depth ya, untuk menaikkan probabilitas dari proses pemboran terhadap total depth-nya ya. Nah, contohnya ya, contoh kasusnya kamu membutuhkan 14 pound per gallon mud ya, to control a lower zone, but an upper zone will fracture at 12 pound per gallon. What do you do? Nah itu, jadi saya gambarkan mungkin ya. Dia melakukan pemboran ya. Di zona yang ditembusnya di sini gitu ya, dia butuh tekanan hidrostatik lumpur ya, itu adalah 14 pound per gallon ppg ya. Nah, untuk mengontrol fluida yang ada di kedalaman ini ya. Sedangkan di upper zone ya, di lapisan atasnya ya, apabila kita pakai lumpur dengan tekanan hidrostatik sebesar ini ya, dia bakalan rekah gitu ya, atau mengalami fracture. Dia di tekanan rekahnya itu maksimal 12 ppg. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, dilakukan adalah pemasangan casing. Ya, jadi di sini dipasang casing dari atas ke bawah. Nah, lalu dilakukan cementing supaya casingnya tertahan di lokasi tersebut ya. Nah, barulah dilakukan perubahan lumpur pemborannya menjadi 14 pound per gallon, sehingga lapisan yang di atas ini dia tetap tidak akan terganggu. Nah, itu maksudnya ya. Paham ya mengapa perlu dilakukan proses cementing dan pemasangan casing gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Menurut alasan dan tujuannya, operasi penyemanan ini dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah primary cementing ya, dan yang kedua adalah secondary atau remedial cementing. Ya. Nah, primary cementing adalah penyemanan yang pertama kali dilakukan ya, setelah casing diturunkan ke dalam lubang sumur. Nah, pada primary cementing, penyemanan casing dengan dinding lubang sumur dipengaruhi oleh jenis casing yang akan dipasang. Gitu ya. Nah, sedangkan secondary cementing adalah penyemanan ulang untuk menyempurnakan primary cementing ya, atau memperbaiki penyemanan yang rusak. Ya, untuk mengetahui kerusakan dari semen yang dilakukan ya pada kondisi primary cementing, dilakukan analisa semen burn logging ya, atau CBL ya, dan variable density logging atau VDL. Nah, pada umumnya ya, operasi penyemanan bertujuan untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur ya, lalu melindungi casing dari masalah mekanis sewaktu operasi pemboran seperti adanya getaran gitu ya, lalu melindungi casing dari fluida formasi yang bersifat korosif ya, lalu memisahkan zona yang satu terhadap zona yang lain di belakang casing. Nah itu ya fungsi dari proses penyemanan. Jadi kita udah tahu ya fungsi dari casing dan juga fungsi dari cementing. Nah jenis-jenis casing ya, ini adalah yang pertama itu ada drive pipe ya. Biasanya drive pipe dan conductor pipe ini adalah pipa yang dipasang pertama kali ya. Biasanya dipasang bukan dengan cara dibor, tapi dilakukan proses penumbukan, gitu ya. Jadi pipa untuk casing jenis drive pipe dan conductor ini biasanya dia dilakukan ditumbuk gitu ya, seperti pasak bumi gitu. Nah kegunaannya digunakan pada pemboran lepas pantai ya, kalau drive pipe, tapi kalau dia di darat, dia langsung menggunakan konduktor aja. Mengatasi loss circulation, hole caving, kick pada zona yang dangkal. Jadi dia untuk digunakan pada zona-zona yang dangkal. Makanya ukurannya biasanya untuk konduktor casing ini dia ukurannya paling besar. Tuh ya. Lalu yang kedua itu surface casing. Ya. Umumnya itu Anda mungkin ukurannya 13-38 inci ya. Nah, fungsinya melindungi dari tanah, melindungi dari air tanah gitu ya, menstabilkan lubang bor dan tempat dudukan dari BOP ya, atau blowout prevention system gitu ya. Lalu ada yang selanjutnya ada namanya intermediate casing ya, ukurannya itu bisa
biasanya ya umumnya itu 9,5/8 inci ya. Fungsinya melindungi formasi yang bertekanan abnormal ya. Lalu mengisolasi zona garam dan zona yang menyebabkan problem seperti having and slugging shell gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah production casing. Ukurannya biasanya 7 inci ya. Fungsinya mengisolasi zona produksi, memproteksi peralatan tubing produksi gitu ya. Dan tubing ini adalah pipa produksi ya, bukan bagian dari casing gitu ya. Sorry. Nah, jadi ini gambaran dari proses pemasangan casing ya. Jadi yang pertama kali mungkin antara dua ini ya, structural and conductor casing ya. Nah, itu biasanya dipasang dengan cara ditumbuk gitu ya. Nah, dia pemasangannya itu mungkin ini ya, tidak berlanjut ya. Jadi dipasang casing di sini, terus setelah dibor dipasang dari sini lagi, enggak gitu ya. Jadi setelah dipasang casing, di bagian sini di semen gitu ya, lalu dipasang casing. Ini mungkin dia sistemnya tumbuk ya. Nah, yang ini adalah proses pemboran, mulai dari surface casing sampai intermediate casing sampai production liner ya, atau casing production gitu ya. Nah, jadi misal ini anggapannya konduktor casing sudah terpasang ya, barulah dilakukan pemboran ya pada kedalaman yang dituju ya, sudah ditentukan dari awal ya, karena proses pemboran itu kan sudah ada perencanaannya. Nah, setelah dilakukan pemboran gitu ya, maka dilakukan proses cementing. Ini untuk yang surface casing ya. Nah, setelah dipasang casing, lalu dilanjutkan ngebor lagi dari kedalaman ini mungkin ya. Dibor lagi sampai kedalaman ini. Nah, casingnya bukan dilanjutkan dari sini, tapi dia dilanjutkan dari surface, dari permukaan. Ya, dari atas sampai ke bawah, baru dipasang ke intermediate casing ya, baru dilanjutkan penyemanan lagi. Nah, selanjutnya baru dilakukan pemboran lagi ya, baru dipasang casing lagi, casing produksi, sorry ya. Sama dia sama seperti ini ya, baru disemen lagi. Nah, yang menggantung ya, itulah yang namanya liner. Ya, liner tuh ini ya, casing untuk produksi ya. Dia biasanya dipasang menggantung, tapi opsional ya. Kadang dipakai, kadang enggak ya. Yang paling penting itu adalah production casing juga harus dipasang. Nah, kalau production casing dia harus dipasang dari atas ke bawah seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini ada video ya. Shell Deepwater is fueling the growth of upstream Americas by safely developing new reserves and maximizing the potential of its existing producing assets in the Gulf of Mexico, Brazil, and Venezuela. Drilling a safe, deep-water well can take years of planning and preparation. After identifying potential oil and natural gas reservoirs beneath the seafloor using seismic technology, a drill site is selected. Shell geoscientists choose the drill site location on the seafloor based upon the safest well path that will encounter the targeted oil and natural gas. For an exploratory well, in water depths up to 9,000 feet deep, this seafloor location is generally directly above the reservoir. The drilling rig is required to drill a well. In deep water, the rig may be on one of three vessels: a drill ship, a semi-submersible vessel, or it may be part of a floating production platform. All rigs have a hoisting system to raise and lower the drill pipe and tools needed to drill the well, a blowout preventer or BOP stack, and a pumping system to circulate fluids in and out of the well while drilling. It's time to drill the hole or well bore using a drill bit. This initial step is called spudding in the well. The shallow sediments just below the seafloor are often very soft and loose. To keep the well from caving in and carry the weight of the wellhead, a large diameter base pipe or casing is drilled or jetted into place. The base pipe is assembled at the rig floor, and a drill bit connected to a drill pipe is run through the inside to the bottom of the casing.
The entire assembly is lowered to the seafloor by the rig hoist. At the seafloor, the driller spuds the assembly into the seafloor sediments, then turns on the pump. Water or drill fluid is used to jet the pipe into place until the wellhead is just above the seafloor. With the base pipe in the right depth, the driller releases the bit and drill the string and drill ahead. While the wellbore is being drilled, mud is pumped Hello. from the surface down to the inside of the drill Ya, pipe. The mud passes through the iya jets benar. in the drill bit and travels back to the seafloor through the space between the drill bit and the Apa wall. gimana, Bang? Drill net is used to Jadi lift rock cuttings from the hole. 2. Keep the di drill bit full and lubricated. ini Aston Villa, Bang. 3. Fill the wellbore with fluid to equalize P27. and prevent P27 Papa. stations from flowing into P the ya, wellbore. Papa. Ada sekarang. The mud is an environmentally Yeah, yeah, friendly water-based mixture of clay for thickness and fine ground rock or barite for weight. At the depth, the driller will stop drilling and pull the bit out of the hole. A smaller pipe or casing string is then screwed together, connected to the drill pipe, and run down to the seafloor and into the well. To permanently secure the casing in place, cement, followed by mud, is then pumped down the inside of the drill pipe. To separate the cement from the mud, a cementing plug is used. The plug Jadi gitu ya prosesnya kalau pemasangan casing itu, rangkaian pipa pemboran itu harus dilepas terlebih dahulu, ya. Dilepas terlalu, casing masuk, baru semen diinjak. Nah, semennya nanti dia keluar is pushed by the melalui sisi-sisi dari ini ya. casing, Nah, tuh. space between the casing. Jadi semennya ditekan gitu ya, dia otomatis masuk ke anulus. Nah, baru dibor lagi. In the second surface casing interval, the well is cemented using a second smaller casing string, Tuh, gitu ya. repeating the same process used in the last hole section. At this point in the process, it's designed to continue with simple water-based clay mud underneath the potential to encounter oil or gas. Itu BOP-nya ya. Kalau di offshore BOP-nya seperti ini ya. Connects the rig to the well and allows us to circulate and drill fluid and rock cuttings all the way back to the surface. This is fully tested. Operating through the BOP stack. Just as Oke, itu tadi penjelasannya ya. Jadi memang pemasangan terakhir itu adalah atau final casing itu adalah casing produksi ya. Kita lanjut. Oke, ini untuk lag time mungkin saya lanjut di minggu depan aja ya. Udah harus ngajar lagi untuk mata kuliah prinsip stratigrafi. Kita teman-teman ada pertanyaan dari materi yang saya berikan barusan. Jadi ini untuk materi kita besok ya. Mungkin juga jadi ini ya, bahan latihan atau pengganti praktikum lah gitu ya. Nah ini kita akan menganalisa lag time ya. Ini perhitungannya besok kan saya jelaskan dulu ya, baru kita hitung. Oke teman-teman ya, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang tadi ya. Kalau yang ini mungkin besok. Gimana?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pesan ke Westa sama ini, Tampan. Setelah ini, tolong sama teman-temannya buat ini ya, foto-foto absen ya. Tolong ya. Jadi teman-teman tolong aktifkan videonya ya. Terus Westa sama ini akan melakukan ini ya, capture ya. Karena Westa tadi baru ngirim berapa ya tadi? Baru 4 ya, Wes. Tampan ya. Baru 3 ya, Tampan ya. Nah, tolong untuk absennya itu dia dibagi 2, teman-teman ya. Jadi ada kelas A, ada kelas B. Ya. Jadi Westa yang ambil absen di kelas A ya. Itu berarti ada 8 ya. 9 nantinya ya. 9 pertemuan ya termasuk UTS. Jadi ada 9 capture ya. Nah, nanti diubah-ubah aja urutan dari apa namanya, jangan sama gitu ya. Tolong ya. Nanti siapa namanya? Si Tampan yang kelas B. Nah, itu tolong teman-teman ya. Saya live duluan nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman absennya dulu ya. Baik, Pak. Oke, saya jadikan host siapa? Saya jadikan ini aja, Aziza ya. Aziza jadi host. Oke, Aziza. Koordinir temannya ya. Nanti di split jadi 2 lah kelasnya ya, A dan B ya. Saya izin live dulu ya. Oh ya, untuk absennya saya tunggu langsung ya, jam 2 lah minta tolong. Kan ini tinggal capture aja kan. Jam 2 paling